Assalamualaikum, berikut video presentasi UTS kami. Selamat menonton dan menyimak ya. Apa itu analisa perancangan sistem informasi, analisis sistem? Di tahap analisis, tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan bisnis, proses-proses yang ada, dan masalah yang ingin dipecahkan oleh sistem informasi. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna, pengumpulan informasi, pemodelan proses bisnis, dan lain-lain. Perancangan sistem. Setelah analisis selesai, langkah berikutnya adalah merancang sistem informasi yang akan memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ini melibatkan desain arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka pengguna, dan sebagainya. Jadi, dalam konteks mata kuliah APSI, istilah APSI bisa merujuk kepada keseluruhan proses analisis dan perancangan sistem informasi. Apa itu Scrum? Salah satu kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang populer dalam pengembangan perangkat lunak. Ini adalah pendekatan agile yang menekankan kolaborasi tim, respons terhadap perubahan, dan pengiriman iteratif dan inkremental. Di bawah ini adalah beberapa konsep dasar dalam Scrum. 1. Sprint. Sprint adalah periode waktu tetap yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 4 minggu di mana tim mengembangkan fungsionalitas yang dapat dirilis. 2. Product Backlog. Product Backlog adalah daftar dari semua fitur, perbaikan, dan pekerjaan yang perlu dilakukan pada produk. 3. Scrum Team. Tim Scrum terdiri dari 3 peran utama, Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. 4. Daily Stand-up. Ini adalah pertemuan harian singkat di mana anggota tim berbagi apa yang telah mereka capai sejak pertemuan terakhir, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, dan apakah ada hambatan yang menghalangi mereka. 5. Sprint Review. Setelah selesai sprint, tim melakukan pertemuan review untuk meninjau hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan mendapatkan umpan balik dari stakeholders. 6. Sprint Retrospective. Ini adalah pertemuan refleksi setelah selesai sprint di mana tim mengevaluasi proses mereka dan mengidentifikasi perbaikan yang dapat mereka lakukan di sprint berikutnya. Perkembangan teknologi komputer dimulai pada abad ke-19 dengan penemuan permajaan seperti mesin hitung mekanis oleh Charles Babbage dan konsep komputer universal oleh Alan Turing. Namun, perkembangan ini baru benar-benar meningkat pada abad ke-20. Sejarah singkat Microsoft. Awal berdirinya Microsoft Corporation adalah perusahaan teknologi multinasional yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen pada tahun 1975, dengan markas besar di Redmond, Washington, Amerika Serikat. Awalnya fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk komputer pribadi, PC. Microsoft telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan berbagai produk dan layanan. Karya yang dihasilkan: 1. DOS dan Windows. 2. Microsoft Office. 3. Internet Explorer. 4. Windows NT dan Windows Server. 5. Xbox. 6. Cloud Computing. Hari ini, Microsoft tetap menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, dengan produk dan layanan yang mencakup berbagai bidang termasuk sistem operasi, perangkat lunak produktivitas, perangkat lunak bisnis, cloud computing, perangkat keras, dan hiburan digital. Scrum yang digunakan dalam Microsoft menggunakan Scrum sebagai kerangka kerja utama dalam pengembangan perangkat lunak untuk membantu tim bekerja secara lebih terorganisir dan efektif. Tim Scrum. Microsoft membentuk tim Scrum yang terdiri dari Product Owner, Scrum Master, dan tim pengembang. Sprint. Proyek dibagi menjadi sprint, yaitu periode waktu tetap, biasanya 2-4 minggu, di mana sejumlah pekerjaan harus diselesaikan. Setiap sprint dimulai dengan perencanaan sprint dan diakhiri dengan review sprint dan retrospektive, backlog produk, daftar fitur, peningkatan, dan perbaikan yang harus dilakukan. Product Owner bertanggung jawab untuk memprioritaskan backlog produk berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan pelanggan. Daily Scrum, pertemuan harian yang diadakan untuk menyelaraskan kegiatan tim, mengidentifikasi hambatan, dan memastikan semua anggota tim mengetahui kemajuan proyek. Review Sprint. Pada akhir setiap sprint, tim mengadakan review sprint untuk menunjukkan apa yang telah mereka selesaikan kepada stakeholder dan mendapatkan umpan balik. Retrospective Sprint. Pertemuan reflektif di mana tim mengevaluasi apa yang berjalan baik, apa yang tidak, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan proses. Implementasi praktis. Di Microsoft,
Scrum diimplementasikan dengan fleksibilitas yang memungkinkan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan proyek dan tim. Mereka menerapkan prinsip-prinsip Agile secara iteratif dan inkremental, memastikan bahwa tim dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Terima kasih.